Selamat datang di channel Guru Kelas. Kita akan bahas bab 6 pewarisan sifat dan bioteknologi pelajaran IPA kelas 9 kurikulum merdeka. Dalam video ini kita akan bahas mengenai bioteknologi. Bioteknologi adalah gabungan dua kata, yakni biologi dan teknologi, sehingga dapat kita artikan sebagai ilmu dan teknologi terapan yang memanfaatkan makhluk hidup untuk memproduksi barang atau jasa yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Definisi bioteknologi adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang pemanfaatan makhluk hidup, baik mikroorganisme maupun makroorganisme. Yang pertama ada bioteknologi konvensional. Bioteknologi konvensional banyak digunakan dalam proses pembuatan makanan atau minuman dan antibiotik. Peralatan dan metode yang digunakan dalam prosesnya sederhana, serta tidak memerlukan sterilitas yang tinggi. Pemanfaatan agen biologis. Jadi, bioteknologi konvensional ini memanfaatkan yang namanya agen biologi seperti yang pertama ada mikroorganisme, kedua ada enzim, ketiga sel, keempat DNA, dan yang kelima yaitu pemanfaatkan yaitu mikroba. Bioteknologi konvensional menerapkan prinsip fermentasi. Fermentasi adalah proses pemecahan senyawa kompleks menjadi lebih sederhana dalam keadaan anaerob atau tidak membutuhkan oksigen. Mikroorganisme yang ditambahkan akan tumbuh dan berkembang biak pada substrat atau bahan baku yang kita siapkan. Organisme tersebut menguraikan bahan baku atau substrat menjadi senyawa yang lebih sederhana dalam keadaan anaerob. Produk sampingan inilah yang kita manfaatkan sebagai minuman, makanan, atau antibiotik. Beberapa contoh produk bioteknologi konvensional, misalnya tempe di sini menggunakan jamur yang namanya jamur hijopus. Kemudian roti ini menggunakan ragi ya. Jamur juga, kemudian keju ini menggunakan pemanfaatan bakteri, kecap sama ini memanfaatkan yang namanya jamur, dan tauco juga sama ya, memanfaatkan yang namanya jamur aspergillus. Ini adalah produk bioteknologi ya konvensional, ada roti, kemudian keju, tauco, tempe, dan kecap. Dua, bioteknologi modern. Bioteknologi modern ditandai dengan adanya rekayasa. Ya, di sini kita garis bawahi rekayasa. Nah, bioteknologi modern berkembang sejak ditemukannya struktur DNA, adanya rekayasa genetika atau sel, membutuhkan peralatan modern dan dilakukan dalam keadaan steril. Contoh bioteknologi modern diantaranya yang pertama ada kultur jaringan, kemudian yang kedua ada bayi tabung, kemudian yang ketiga atau C ada cloning, kemudian D ada teknologi hibridoma, ya, dan yang terakhir adalah DNA rekombinan. Yang pertama adalah kultur jaringan. Kultur jaringan adalah teknik memperbanyak tumbuhan dari jaringan atau organ tertentu dalam media bernutrisi dan steril. Teknik kultur jaringan memanfaatkan sifat totipotensi tumbuhan yang tinggi karena tumbuhan memiliki sifat meristematik atau aktif membelah. Juga yang tinggi juga ya, selnya aktif membelah yang sangat tinggi. Nah, tujuan kultur jaringan ini adalah untuk mendapatkan keturunan dalam jumlah besar, cepat, dan seragam. Nah, inilah proses kultur jaringan. Jadi di sini kita lihat ada wortel yang nanti akan diambil eksplan ya. Eksplan ini adalah isolasi dari akar wortel ya. Kemudian dimasukkan ke dalam media ini. Medianya mengandung nutrisi ini untuk menumbuhkan si eksplan tersebut. Kemudian setelah ditumbuhkan, sel-sel yang asalnya satu ini akan membentuk beberapa sel bergabung membentuk yang namanya jaringan atau sebuah kalus ya. Nah, kalus ini adalah jaringan yang belum terdiferensiasi. Kemudian setelah itu kalus ini masih disimpan di dalam yang namanya media ya, akan tumbuh ya menjadi tanaman seperti ini kecil. Setelah itu setelah plantlet ya, ini adalah plantlet. Plantlet ini adalah tanaman kecil. Nantinya dia akan berubah menjadi tanaman atau tumbuhan yang dewasa. Ya, sebelum itu harus yang namanya dengan proses aklimatisasi terlebih dahulu atau penyesuaian dengan lingkungan luar. Ya, ini menjadi tumbuhan dewasa. Nah, tahapan proses kultur jaringan pada wortel yang pertama adalah sterilisasi. Itu proses kultur jaringan harus dibuat dan dilakukan pada kondisi steril baik peralatan maupun tempat dan media tanam. Kemudian yang kedua, pembuatan media. Media yang digunakan disesuaikan dengan kebutuhan tanaman yang dikultur. Umumnya media mengandung garam mineral, vitamin, hormon, dan bahan-bahan tambahan seperti agar-agar dan gula. Jadi untuk nutrisi si yang tadi si selnya ya, si eksplannya. Kemudian yang C yaitu inisiasi, merupakan proses pengambilan eksplan wortel yang akan dikultur. Bagian tanaman yang akan digunakan ini umumnya berupa tunas ya, atau tadi wortel tersebut akarnya. Kemudian yang kedua atau yang keempat ada multiplikasi ya. Multiplikasi ini adalah merupakan kegiatan memperbanyak calon tanaman dengan menanam eksplan ke media. Kegiatan ini harus dilakukan dalam keadaan steril. Kemudian yang kelima atau E yaitu pengakaran, merupakan fase ketika eksplan menunjukkan pertumbuhan akar yang berarti proses kultur jaringan mulai berjalan dengan baik.
Selanjutnya yang keenam atau F, aklimatisasi merupakan kegiatan memindahkan ekspan keluar dari ruangan steril menuju bedeng atau tempat penyimpanan setelah kultur ya. Nah, pemindahan ini dilakukan dengan hati-hati dan bertahap, misalnya memulai dengan memberikan sungkup pada tanaman. Jadi ini untuk menyesuaikan dengan lingkungan luar. Oke, inilah tahapan proses dari kultur jaringan. Selanjutnya adalah bayi tabung. Bayi tabung bertujuan untuk mengatasi pasangan yang kesulitan mendapatkan keturunan. Bayi tabung dilakukan dengan cara mempertemukan sperma dan ovum dalam sebuah media atau pembuahan di luar, disebutnya dengan fertilisasi in vitro. Oleh karena itulah disebut dengan bayi tabung. Setelah ovum dibuahi dan mengalami pembelahan, saat embrio berada pada tahap blastula, maka akan diimplantasikan pada rahim ibu yang sah. Dan ini adalah tahapan dari proses bayi tabung. Yang pertama adalah induksi ovulasi, di mana di sini ada yang dinamakan dengan terapi hormon. Ini untuk merangsang si ovum untuk dapat diambil supaya matang. Kemudian yang kedua adalah pengambilan sel telur. Kemudian sel telur ini ya diambil. Selanjutnya adalah pengambilan sperma. Kemudian sperma juga diambil, dikeluarkan. Nah, kemudian disinilah yang dinamakan dengan fertilisasi in vitro. Jadi pembuahannya itu di luar ya, di luar. Nah, disimpan di dalam sebuah media, pembuahannya di sini. Kemudian akan membentuk sebuah zigot. Nah, pada tahap blastula, si embrio ini akan diimplantasikan, akan ditempelkan kembali pada rahim si ibu yang sahnya. Nah, inilah yang akan menjadi berkembang menjadi janin nantinya, kemudian menjadi bayi. Tahapan proses bayi tabung yang lebih lengkap, yang pertama induksi ovulasi. Induksi ovulasi adalah pemberian hormon sintetis ya, dan obat-obatan yang merangsang indung telur atau ovarium dan untuk membantu proses pematangan sel telur jika sel telur sudah siap untuk diambil. Yang kedua adalah pengambilan sel telur. Sebelum prosedur ini dilakukan, pasien akan diberikan suntik obat ya, penenang atau anti nyeri untuk mengurangi rasa sakit yang muncul selama proses pengambilan sel telur. Sel telur akan diambil dari rahim menggunakan jarum kecil dengan panduan USG transvaginal. Nah, beberapa sel telur akan disedot melalui jarum dan dimasukkan ke dalam wadah inkubasi khusus. Yang ketiga, pengambilan sperma. Untuk mengambil sampel sperma, dokter akan meminta pasien untuk melakukan masturbasi. Yang keempat yaitu adalah pembuahan. Yang pertama ada tahap inseminasi, yaitu proses ini dilakukan dengan mencampur sperma dengan sel telur yang sehat dalam waktu semalaman hingga menjadi embrio. Kemudian ada ICSI atau intracytoplasmic sperm injection, dilakukan dengan menyuntikkan satu sperma sehat ke masing-masing sel telur. Yang kelima adalah transfer embrio, yaitu menyuntikkan satu atau beberapa embrio ke rahim atau yang disebut dengan implantasi. Kemudian yang ketiga atau C ada cloning. Salah satu hewan yang sangat terkenal hasil cloning adalah domba doli. Cloning atau transfer inti dilakukan dengan cara memindahkan sel, yaitu ancient cell inti somatik ya, atau inti sel tubuh ke dalam ovum yang sudah dihilangkan intinya. Ya, ini kemudian distimulasi sehingga membelah dan membentuk embrio. Embrio yang terbentuk kemudian dimasukkan ke dalam rahim hewan yang sejenis. Nah, individu hasil cloning akan mirip sifatnya dengan individu pendonor inti sel. Untuk lebih jelasnya, oke, kita lihat tahapan-tahapannya. Tahap yang pertama adalah pengambilan sel donor. Jadi, sel donor ini dari domba betina ya, yang diambil inti sel kelenjar susunya. Kemudian yang kedua adalah pengambilan sel telur. Nah, ini sama dari domba betina juga. Ini sel telurnya nanti akan mengalami proses yang namanya anukleasis ya, atau penghilangan yang dinamakan dengan inti sel. Jadi tidak ada inti selnya di sini. Kemudian yang ketiga yaitu proses fusi sel, yaitu memasukkan inti sel kelenjar susu ke dalam ovum yang tidak berinti tadi. Nah, setelah itu nanti akan masuk ke dalam proses selanjutnya, yaitu stimulasi dan pembelahan sel. Jadi dimasukkan ke dalam media. Kemudian setelah dia melakukan pembelahan ya, kemudian dia akan membentuk yang namanya blastosit. Nah, blastosit ini akan diimplantasikan atau kita masuk ke tahap kelima ya. Blastosit ini merupakan embrio yang diimplantasikan nanti kembali ke betina di sini. Nah, setelah itu dia akan mengalami kehamilan ya si betina ini. Kemudian dia akan melahirkan yang dinamakan dengan domba doli ini ya. Sifat genetiknya itu sama persis dengan induknya seperti itu. Kemudian ini adalah tahapan proses cloning yang lengkap. Yang pertama, yang pengambilan sel donor atau sel tubuh somatik diambil dari domba yang ingin dikloning. Pada kasus doli, sel tersebut diambil dari kelenjar susu domba dewasa. Yang kedua, pengambilan sel telur. Sel telur diambil dari domba betina lain. Inti sel telur yang mengandung DNA asli dari domba betina ini dihilangkan melalui proses enukleasi ya, sehingga hanya menyisakan sitoplasma dan sel telurnya ya. Kemudian yang ketiga, fusi sel. Sel tubuh donor yang mengandung DNA digabungkan dengan sel telur yang telah dihilangkan intinya menggunakan impuls listrik. Proses ini membuat inti sel tubuh donor masuk ke dalam sel telur.
Yang keempat, stimulasi dan pembelahan sel. Sel telur yang telah digabungkan distimulasi secara kimiawi atau dengan impuls listrik agar mulai membelah diri seperti zigot alami. Sel ini kemudian berkembang menjadi embrio. Kemudian yang kelima adalah implantasi embrio dan kelahiran. Embrio yang dihasilkan ditanamkan ke dalam rahim domba betina pengganti ya atau surrogate mother. Nah, domba betina ini akan menjalani proses kehamilan normal hingga embrio berkembang menjadi janin dan lahirlah sebuah domba yang disebut dengan domba Dolly. Kemudian yang keempat atau D ada teknologi hibridoma. Nah, hibridoma atau fusi sel adalah penggabungan dua jenis sel untuk tujuan tertentu. Misalnya untuk membuat antibodi monoklonal, yaitu berasal dari satu sel induk. Nah, para ilmuwan menggabungkan sel kanker dengan sel limfosit B. Sel kanker memiliki sifat yang cepat membelah, sedangkan sel limfosit B dapat menghasilkan yang namanya antibodi. Nah, hasil penggabungan kedua sel ini akan menghasilkan sel hibridoma yang cepat membelah dan menghasilkan antibodi dalam jumlah yang banyak. Tahap yang pertama adalah imunisasi. Jadi, tikus ini disuntikan yang namanya antigen. Kemudian setelah itu tubuh akan merespon membuat antibodi ya. Nah, antibodi ini nantinya akan dibawa oleh sel atau dibuat oleh sel limfosit B. Kemudian sel limfosit B ini diambil dari tikus ini. Selanjutnya tahap ketiga adalah pengambilan sel kanker. Nah, ini adalah sel kanker. Kemudian yang keempat itu adalah fusi sel atau hibridisasi. Jadi sel limfosit dan sel kanker ini difusikan, digabungkan. Nah, inilah yang disebut dengan hibridoma. Kemudian melalui seleksi sel hibridoma, kemudian ada penyaringan dan isolasi. Yang selanjutnya setelah klon ini terbentuk ya, klon hibridoma yang menghasilkan antibodi terbentuk, dia akan memproduksi antibodi monoklonal atau yang berasal dari satu sel induk. Inilah tahapan proses hibridoma yang lengkap. Yang pertama adalah imunisasi. Hewan percobaan seperti tikus diinjeksi dengan antigen target, misalnya protein spesifik yang ingin dikenali oleh antibodi. Sistem imun hewan merespon dengan memproduksi antibodi terhadap antigen tersebut. Yang kedua, pengambilan sel limfosit B. Setelah respon imun tercapai, limfa tikus yang telah diimunisasi diambil. Limfosit B atau sel B yang menghasilkan antibodi spesifik terhadap antigen target diekstrasi dari limfa. Yang ketiga, pengambilan sel mioma. Sel mioma adalah sel kanker dari sumsum tulang yang memiliki kemampuan untuk membelah diri tanpa batas waktu. Yang keempat adalah fusi sel atau hibridisasi. Sel limfosit B dan dari limfa tikus digabungkan dengan sel mioma atau sel kanker. Kemudian yang kelima, seleksi sel hibridoma. Seleksi sel hibridoma yang dapat bertahan hidup dan berkembang. Kemudian yang keenam, penyaringan dan isolasi. Sel hibridoma yang bertahan diuji untuk mengetahui apakah mereka menghasilkan antibodi spesifik terhadap antigen target. Sel hibridoma yang berhasil menghasilkan antibodi spesifik dipisahkan dan dikloning atau dikembangbiakan. Yang ketujuh, produksi antibodi monoklonal. Sel hibridoma yang dipilih ditumbuhkan dalam kultur sel atau disuntikan ke hewan seperti tikus untuk menghasilkan antibodi dalam jumlah besar. Inilah tahapan proses hibridoma. Yang kelima atau E adalah DNA rekombinan. Pada dasarnya DNA rekombinan sering terjadi di alam. Misalnya saja pada saat virus menginfeksi bakteri, DNA virus akan bergabung dengan DNA bakteri sehingga terjadilah DNA rekombinan. Teknologi DNA rekombinan adalah teknik penggabungan dua jenis DNA yang bertujuan untuk menghasilkan produk tertentu. Di dalam teknik DNA rekombinan diperlukan DNA target dan plasmid. DNA target adalah DNA yang disisipkan, misalnya DNA manusia yang mengandung gen insulin. Sedangkan plasmid adalah DNA sirkuler pada bakteri di luar kromosom. Pemilihan plasmid ini dikarenakan bentuknya sederhana, mudah direkayasa, dan dapat memperbanyak diri sendiri ya. Dan ini adalah tahapan dari DNA rekombinan. Yang pertama, isolasi DNA. Ini sel manusia, DNA-nya diisolasi, kemudian ini ya, plasmid, DNA plasmid dari bakteri itu diisolasi juga ya. Kemudian pemotongan DNA. Nah, setelah dilakukan isolasi, maka DNA dipotong menggunakan enzim pemotong ya. Enzim pemotong ini atau retriksi endonuklease ya, dia akan memotong plasmid dan gen insulin. Nah, setelah itu terjadi ligasi DNA atau penggabungan antara plasmid kemudian dengan gen insulin. Kemudian ada transformasi, yaitu menyuntikan ya. Menyuntikan yang namanya ini hasil penggabungan dari ligasi DNA itu, gen insulin dan plasmid, disuntikan kembali ke sel bakteri. Setelah itu adalah ekspresi genetik, dia akan memperbanyak diri, kemudian ada seleksi dan isolasi. Nah, seleksi dan isolasi ini dibutuhkan karena dia akan dicek apakah dia resisten terhadap antibiotik atau tidak. Nah, ini tahapan proses DNA rekombinan yang lengkap ya. Yang pertama, isolasi DNA. DNA dari organisme donor diisolasi. Yang kedua, pemotongan DNA enzim. Kemudian yang ketiga adalah ligasi DNA, yaitu pemotongan DNA donor dengan vektor ya, atau plasmid. Yang keempat, transformasi, yaitu DNA rekombinan dimasukkan ke dalam sel inang ya, sel inang bakteri ya.
tadi digunakannya bakteri melalui proses transformasi ya. Kemudian ekspresi genetik, sel inang yang mengandung DNA rekombinan mulai mengekspresikan gen tersebut menghasilkan produk protein atau molekul lain yang diinginkan. Yang keenam adalah seleksi dan isolasi. Koloni sel inang yang berhasil mengandung DNA rekombinan dipilih menggunakan penanda tertentu, misalnya resistensi antibiotik. Oke, itulah penjelasan atau pembahasan mengenai bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video yang lainnya.